Gunung Selok adalah objek wisata yang terletak di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Gunung yang berada di samping Laut Sodong ini memiliki banyak sekali tempat menarik yang wajib kita kunjungi. Di antara yang lainnya, Benteng Jepang dan Benteng Belanda adalah tempat menarik yang harus kita kunjungi. Kenapa? Karena selain jumlahnya yang banyak dan cara tempuhnya yang berbeda, kita dapat mengenal dan mempelajari sejarah masa penjajahan Jepang dan Belanda di Gunung Selok, Kecamatan Adipala. Sejarah peninggalan penjajah termasuk Jepang yang jajah pada waktu zaman tahun 1942. Jepang itu datang ke Indonesia atau ke Tanah Jawa, khususnya di Gunung Selok, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Datang tahun 1942 Jepang itu langsung nusun strategi dalam arti mencari celah di sini. Kemudian tahun 1943 Jepang itu mendirikan benteng-benteng di Gunung Selok. Kisaran masalah benteng itu ada semua 42 benteng. 42 benteng itu yang kebanyakan itu dari benteng Jepang, yang sekitar 38 benteng Jepang, lebihnya itu dari benteng Belanda. Benteng Belanda itu yang dibangun itu pakainya bata merah. Nah, terus didirikan di wilayah Gunung Selok itu di sebelah sekitar benteng Jepang, di sebelah kanan kiri benteng Jepang. Makanya saya seluk beduknya Selok saya hampir hafal. Tentang benteng ya, yang saya tahu ya yang sebelah pinggir jalan itu tadi udah kelewatan kan bentengnya itu, tapi sebenarnya naik lagi sebelah kanan itu udah benteng juga. Terus naik lagi ada benteng. Terus yang di Paralayang itu kan tadi ada yang warung-warung itu masuk Paralayang, di sana ada bentengnya juga. Jadi hampir setiap titik ada bentengnya. Kita survei masalah bidang hutan-hutan itu, karena dulu hutan itu akan dijadikan objek wisata untuk menarik dari pengunjung-pengunjung yang datang ke Selok. Kalau yang di ini sebetulnya disembunyikan, hampir seperti benteng pendem. Itu kan biar nggak kelihatan bahwa itu ada benteng, makanya nggak tutup apa. Tadi hanya kelihatan untuk nembak, untuk masalah, untuk mengantisipasi itu dari pesawat dan sebagainya. Kalau mau tahu itu benteng, jelas dijatuhi bom dan sebagainya. Itu tetap bentengnya di atas ditutupi, tapi bawahnya kan tetap ada jalan-jalan. Jadi dari kalau yang di sini itu kan kelihatan untuk nembak ke arah laut dan sebagainya. Kalau sana ada serangan, lari. Di belakang itu bola, enggak rapet. Ada tempat untuk lari. Dulu sebelum di sini menjadi wisata, itu dari orang-orang yang tidak istilah apa ya, mempercayai permasalahan itu, mungkin ya banyak istilah kendala ekonomi, banyak segala beda apapun itu kan dulu belum jadi wisata, itu dicuri dari orang lain, itu dijual besinya itu. Karena ada semacam kamar kan, lari sambil temunya sambil nembak itu lari. Itu yang benteng di sini ada berapa? Itu ada yang di atas naik, itu ada memang kayak tingkat itu naik untuk ngintip, dan ada tempat untuk nembak juga kan, samping pintu yang besar itu. Bentuk masalah benteng itu semua hampir sama, ukurannya ukuran lebarnya semua. Nah, terus keluar, tuan masuk terus keluar.
Kalau beteng Belanda itu depannya ada temengnya, semua ada tebengnya kalau Belanda. Tapi kalau Jepang nggak ada, cuman di belakang itu ada istilah seperti kotak ciut itu, menghadap ke laut semua. Harapan saya anak cucu kita harus tahu persis, walaupun penjelasan tidak tahu, tidak mengenal, tapi kan ya seperti itu, nanya-nanya sama orang tua atau orang-orang tempat di daerah sini, jadi tidak ketinggalan sejarah loh. Harapan saya permasalahan beteng-beteng yang di sini supaya direnovasi lagi permasalahan bidang kebersihan dan jalan, sarana prasarana, supaya yaitu masalah pengunjung-pengunjung wisata itu bisa menikmati persis masalah beteng-beteng itu, supaya lihat nantinya ke belakang terus nanti ke dalam, apakah apa sih itu betengnya, seperti apa betengnya, dalamnya gimana. Nah itu supaya pengunjung itu jangan sampai penasaran lihat beteng-beteng itu. Makanya kita dengan istilah teman-teman saya supaya dibangun lagi kembali semula kayak tahun-tahun yang dulu. Yang kedua kali harapan saya jangan sampai terulang kembali kita dijajah oleh warga asing lah, misalnya Jepang atau Belanda. Jangan sampai terulang lagi. Sekali merdeka tetap merdeka.